Prabowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan menghadiri berbagai macam acara, salah satunya di Golkar, ini sudah sempat menyinggung, gimana kalau sistem pemilu kita tertutup saja biar dipilih oleh DPRD. Oh my God! Wow! Ini antara satu ingin memperbaiki sistem kita atau mempersiapkan kontestasi 2029 menjadi karpet merah sehingga kita lebih mudah menangnya. Hai korban ghosting, kadang ketika kita sudah menentukan kapan tanggal pernikahan atau tanggal tunangan kita akan melamar kekasih kita, ini bisa saja di pertengahan jalan batal. Karena ada hal-hal tertentu, entah akan ada terjadi suatu hal yang kemudian di pertengahan jalan membuat pertikaian-pertikaian. Sehingga lamaran ini perlu ditunda meskipun berbagai macam tanggal dan kesepakatannya sudah ditetapkan sejak awal. Dan perubahan-perubahan tanggal ini yang kemudian cukup fleksibel antara pasangan dan kekasih bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang pejabat-pejabat kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Kaget. Kaget. Kadang mereka sudah memasukkan berbagai macam rancangan undang-undang untuk dibahas di prolegnas, tiba-tiba di pertengahan jalan, wah, ini tidak memungkinkan, entah karena ada banyak tanggung jawab yang kemudian harus diselesaikan terlebih dahulu, atau memang dalam suatu kondisi pembicaraan antar partai politik belum selesai, sehingga perlu ditunda gitu. Kita tahu bersama bahwa undang-undang politik yang kemudian di dalamnya memiliki banyak hal, baik itu partai politik, pemilihan umum, pemilihan gubernur, DPR, dan lain sebagainya, ini sudah masuk dalam prolegnas yang ditetapkan pada tahun 2024. Tapi sampai hari ini undang-undang politik ini, rencana ini sedang dan akan menjadi pembahasan DPR. Tapi sepi. Kenapa sepi gitu? Karena hingga hari ini per anggota dewan yang kemudian ada di DPR RI irit bicara, semuanya tidak banyak mengomentari, semuanya tidak banyak menanggapi ketika dipertanyakan bagaimana kabar undang-undang pemilu yang pada tahun 2024 tadi sudah masuk dalam prolegnas. Gimana kabarnya nih gitu? Gak ada, semuanya irit bicara. Ternyata bukan hanya irit kerja, tapi bicaranya juga irit. Kemungkinannya dua, entah karena mereka takut salah sehingga nanti bisa menjadi satu hal yang ramai, dan ketika ramai di publik maka akan terjadi yang namanya desakan-desakan agar segera dibahas dan diselesaikan misalnya. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran, atau memang dalam satu posisi mereka bukan yang memiliki satu kapasitas untuk membicarakan tentang undang-undang politik ini. Yang punya kapasitas siapa? Ketum partai. Bahkan meskipun undang-undang politik ini sudah masuk dalam prolegnas yang kemudian harus dibahas pada tahun 2025, ini bisa saja akan dibahas pada tahun 2026, masih tahun depan gitu. Karena kenapa? Karena khawatir akan ada yang namanya perdebatan-perdebatan di dalamnya. Loh, yang namanya DPR gak apa-apa berdebat. Yang penting ujungnya adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini yang kemudian dikhawatirkan, sehingga kalau kita lihat sebenarnya memang dalam berbagai macam hal-hal yang akhir-akhir ini tersebar dan berita di mana-mana, rasa-rasanya memang tidak cukup memungkinkan undang-undang politik ini segera dibahas hari ini juga, tahun ini juga, meskipun sudah masuk prolegnas. Dan hal ini rasa-rasanya menjadi hal yang biasa bagi para anggota dewan kita, ketika ini sudah masuk prolegnas kemudian gak jadi dibahas, ya dibahas tahun depannya lagi. Ini tahun depannya lagi belum tentu masuk prolegnas itu. Sedangkan kalau nanti undang-undang politik ini dibahas pada saat menjelang pemilu, ini kan juga menjadi pertanyaan kembali gitu, untuk kepentingan siapa, buat siapa. Hal-hal ini yang kemudian kan tidak kita inginkan di masa depan gitu. Sehingga memang perlulah atas hasil-hasil kemarin yang kemudian sudah menjadi persoalan, menjadi evaluasi, maka hari ini perlu diperbaikilah seperti apa sistem, seperti apa aturan main yang ada di dalam proses pemilu ini. Dan sebagai alternatif solusi, akhirnya Partai Kebangkitan Bangsa bersuara.
Kalau ini nanti akan memicu perdebatan, kalau ini nanti nggak selesai-selesai pembahasannya dan memakan jangka waktu yang cukup lama, maka salah satu alternatif solusinya adalah ya bertemu dulu para ketua-ketua umum partai politik. Sederhananya ya sudahlah, ketua umum partai politik ini bertemu ya bersilaturahmi untuk kemudian bahas gimana nih enaknya undang-undang politik. Ini di dalamnya ada pemilu, ya kan? Ada pemilihan presiden, ada pemilihan DPR, ada berbagai macam hal aturan-aturan lain terkait dengan pemilu. Sehingga kalau sudah para ketum-ketum parpol ini bertemu dan membahas terkait dengan UU pemilu, UU politik, maka pada saat itu juga pembahasan di legislatif itu sederhana, tidak serumit yang seharusnya gitu kan. Tidak serumit pertikaian-pertikaian yang membawa berbagai macam kepentingannya masing-masing. Karena sudah selesai. Ini salah satu alasan kenapa DPR harus dibubarkan. Biarkan aja ada forum para ketum parpol, gak usah anggota DPR tuh. Iya kan? Itu yang kemudian harusnya menjadi satu pertimbangan juga. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya undang-undang politik ini ya cukup perlu lah untuk kemudian dibahas, karena dari berbagai macam peristiwa di masa lalu ketika kita melaksanakan yang namanya pilkada serentak, pemilu serentak, ini kan tujuan awal dari adanya proses-proses ini untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga tidak banyak anggaran dikeluarkan oleh negara untuk membiayai berbagai macam kontestasi-kontestasi pemilu ini gitu. Tapi dalam satu sisi ternyata pemilu serentak yang ide awalnya untuk mengefisiensi anggaran agar hemat anggaran, malah terjadi anggaran yang begitu besar. Malah anggarannya semakin besar gitu. Tidak seperti biasanya. Ini kan kontras gitu antara tujuan dengan fakta yang ada. Kok bisa gitu? Atau sebenarnya tujuan-tujuan bahwa ini akan menghemat anggaran itu hanya alibi. Tujuan sebenarnya supaya konsolidasi untuk mengampanyekan salah satu orang-orang tertentu sebagai kontestasi di dalam proses pemilu ini menjadi lebih sederhana. Karena momentumnya pas gitu. Kalau mau didukung oleh kekuasaan ya monggo, kalau nggak mau didukung ya terserah. Mungkin begitu, sehingga akhirnya antara tujuan yang ditetapkan di awal sebagai awal mula dari ide untuk kemudian melakukan suatu pemilu secara serentak ini tidak tercapai karena memang hanyalah sebagai suatu alibi belaka. Dan akhir-akhir ini kita tahu bahwa abang dah kita Bahlil Lahadalia sedang gembor-gembornya membicarakan terkait dengan sistem pemilu. Ini sedang membangun suatu narasi bahwa sistem pemilu kita memang harus dirombak, sistem pemilu kita memang harus dirubah. Kita nggak bisa selamanya berada dalam satu sistem pemilu yang begini ini. Dalam satu sistem yang ongkos pemilunya ini sangat mahal, ongkos politiknya ini sangat mahal gitu. Bahkan untuk sekelas jabatan kursi bupati, ya kan, berbagai macam wali kota, ini sudah mencapai angka miliaran. Apalagi gubernur dan presiden, waduh, ini lebih tinggi lagi harganya gitu kan. Nah, inilah yang kemudian sedang digembor-gemborkan oleh Bahlil Lahadalia, dan kita tahu bersama bahwa sebenarnya ide dan gagasan soal tata cara atau perubahan berbagai macam sistem pemilu di tahun 2029 nanti itu tidak hanya sekarang. Sejak Bapak Presiden Prabowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan menghadiri berbagai macam acara, salah satunya di Golkar, ini sudah sempat menyinggung gimana kalau sistem pemilu kita tertutup saja biar dipilih oleh DPRD. Oh my God! Wow! Ini antara satu ingin memperbaiki sistem kita atau mempersiapkan kontestasi 2029 menjadi karpet merah sehingga kita lebih mudah menangnya. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan, sehingga memang perlu diperhatikan bahwa dalam proses perubahan revisi undang-undang ataupun pembentukan undang-undang politik ini perlu untuk dibahas secara serius, yang kemudian tidak hanya mementingkan satu orang ataupun kelompok tertentu, tapi lebih kepada bagaimana ke depan ini akan terus menjadi baik, bukan kepentingan-kepentingan masing-masing golongan, bukan kepentingan-kepentingan masing-masing partai politik, sehingga hak-hak yang selama ini ada kepada masyarakat ya tetap ada, tapi apakah evaluasinya gitu. Karena kalau dilihat sebenarnya ongkos politik mahal gitu kan, ini bukan karena sistemnya,
tapi karena ulah pejabat-pejabatnya, tapi karena ulah orang-orang yang kemudian berkompetensi. Kita tahu bahwa masyarakat kita itu sebenarnya selama ini itu kan tidak terlalu menghiraukan ada pejabat atau gak ada, rasanya kayak sama aja. Daerah ya begitu-begitu saja, ekonominya di daerah ya gini-gini aja, pekerjaan itu tetapnya dia sendiri gitu kan. Dalam satu posisi, masyarakat ini bisa hidup tanpa pemerintahan. Sehingga mereka tidak terlalu berpikir gitu. Mereka tidak terlalu berpikir dampak ketika mereka mencoblos A, mencoblos B gitu. Terserah. Yang penting ketika dicoblos, mereka bisa diberikan berbagai macam hal. Entah itu uang, entah itu bansos, atau lain sebagainya. Sehingga sederhananya, masyarakat itu berpikir daripada suatu saat nanti 5 tahun ke depan saya gak dapat apa-apa, mending sekarang nyoblos dapat 2.000, cuma colokin kertas dapat 200.000 misalnya, cuma nyolokin kertas dapat beras misalnya, ya mending ngambil ini gitu. Sedangkan 5 tahun ke depan ya mereka hidup masing-masing, pemerintah ya ada gak ada ya jalan aja gitu. Itu yang kemudian akhirnya terjadi, dan ketika ini terjadi maka pejabat-pejabat publik kita yang seharusnya mengampanyekan dan menjanjikan berbagai macam hal ketika nanti menjabat sudah lebih dulu membayar mereka gitu. Jadi sejak awal praktek suap menyuap ini sudah dilakukan gitu kepada masyarakat ketika masa-masa kampanye. Jadi wajar kalau akhirnya mereka menjadi pejabat dan melakukan korupsi. Dari mana uangnya mereka bisa mengembalikan segala modal politiknya kalau tidak melakukan korupsi? Makanya jangan heran kalau akhirnya berbagai macam tindakan korupsi di Indonesia ini langsung ditegakkan secara gamblang dan tanpa pandang bulu, bisa saja seluruh pejabat kita ini terkena. Karena kasus suap menyuap ini menjadi suatu budaya yang kemudian harus dilestarikan antara satu pejabat dengan pejabat yang lain. Ini kalau generasinya tidak dipotong, maka sampai kapanpun ini akan terus berlanjut, ini akan terus berjalan. Sehingga sebenarnya yang bermasalah dari berbagai macam undang-undang politik atau sistem-sistem yang ada, itu bukan tentang aturannya, bukan tentang cara mainnya, tapi cara pejabat-pejabat kita memandang masyarakat dan cara pejabat-pejabat kita memandang kekuasaan atau kewenangan. Seolah-olah kekuasaan adalah milik pribadi, seolah kewenangan bisa diperjualbelikan, sehingga disitulah kemudian jejak-jejak korupsi, ongkos-ongkos politik menjadi semakin mahal. Maka hal ini memang perlu dievaluasi terkait dengan sistemnya, tapi dalam satu sisi juga pejabat-pejabat publik kita, partai-partai politik kita juga perlu sadar diri bahwa sebenarnya merekalah yang menciptakan ongkos politik ini mahal. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Bosti.